Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBM kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Dengan tujuan pembelajaran, melalui kegiatan mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan temannya, siswa mampu mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang di sekitarnya dengan tepat. Melalui kegiatan membuat kesimpulan dari kegiatan bertanya, siswa mampu menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya dengan benar. Melalui kegiatan mencermati puisi yang telah dibuat, siswa juga mampu menjelaskan makna puisi dengan benar. Melalui kegiatan mencari informasi, siswa juga mampu mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Perhatikanlah gambar berikut. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membantumu meraih cita-cita. Dalam meraih cita-cita, seseorang hendaknya berusaha dengan sungguh-sungguh. Usaha yang dilakukan adalah dengan belajar dan berlatih sesuai cita-cita yang diinginkan. Selain itu, seseorang yang ingin mencapai cita-cita hendaknya tidak takut gagal. Seperti kata pepatah, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Setiap cita-cita disesuaikan dengan potensi yang ada pada diri setiap orang, sehingga cita-cita yang dimiliki oleh masing-masing orang sangat beragam. Kita harus menghargai perbedaan cita-cita dengan orang lain. Cobalah cari tahu mengenai kegiatan-kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh temanmu. Bertanya jawablah dengan temanmu. Apakah kegiatanmu sama dengan kegiatan temanmu? Apa kesimpulanmu tentang cita-cita temanmu? Ada banyak kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya dengan menghadapi kegagalan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, bukalah buku temamu, ayo membaca di halaman 37. Perhatikanlah gambar berikut. Indonesia dikenal sebagai negara yang masyarakatnya majemuk. Hal ini tampak pada berbagai keragaman seperti ras, suku, budaya, dan agama. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang berada di titik persilangan antara berbagai bangsa, sehingga menyebabkan adanya banyak kemungkinan datangnya bangsa asing di wilayah Indonesia. Pengaruh ini tampak jelas salah satunya pada keragaman ras. Keragaman ras adalah keragaman masyarakat didasarkan atas ciri fisik atau ciri tubuh, sehingga setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Ciri fisik yang paling tampak sehingga mudah untuk membedakan antar suku adalah warna kulit. Masyarakat Indonesia ada yang berkulit hitam, putih, sawo matang, kuning langsat, dan lain-lain. Meskipun memiliki perbedaan warna kulit, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada. Berikut ini adalah beberapa ras yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Ras Melanesoid mendiami daerah Papua, Pulau Aru di Maluku, dan Pulau Kai di Kepulauan Maluku. Ras Negroid mendiami daerah Semenanjung Malaka dan Kepulauan Andaman. Ras Wedoid mendiami daerah Siak Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Pulau Muna, Pulau Enggano, dan Pulau Mentawai. Ras Malayan Mongoloid dibedakan atas dua golongan berikut. Ras Proto Melayu atau Melayu Tua mendiami daerah Batak di Sumatera Utara, Toraja di Sulawesi Selatan, dan Dayak di Kalimantan Selatan. Ras Deutero Melayu atau Melayu Muda mendiami daerah Bugis di Sulawesi Selatan, Madura, Jawa, dan Bali.
Ras Asiatik Mongoloid antara lain orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tinggal menyebar di seluruh Indonesia. Kemudian ras Kaukasoid adalah orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika yang juga tinggal menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui tentang ciri-ciri puisi dan menjelaskan isi puisi secara keseluruhan. Selanjutnya, kalian akan belajar untuk menjelaskan makna puisi secara lebih mendalam pada pembelajaran kali ini. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Setiap orang memiliki cara memaknai puisi yang berbeda-beda karena hal ini dilakukan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Jadi, mungkin saja kamu dan teman-temanmu menjelaskan makna puisi dengan berbeda-beda. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencari makna puisi adalah sebagai berikut. Membaca puisi dengan seksama secara berulang-ulang untuk mengetahui tema dari puisi tersebut. Membaca baris dalam bait-bait puisi dengan cermat, agar lebih mudah kalian dapat mencari makna puisi setiap satu bait terlebih dahulu, baru kemudian menyimpulkan keseluruhan makna puisi setelah makna semua bait ditentukan. Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan dalam puisi. Dapat berupa orang, benda, maupun tempat. Mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam setiap baris pada bait-bait puisi. Menyusun catatan-catatan tersebut ke dalam bentuk tulisan dengan bahasamu sendiri. Keragaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisinya. Adanya keragaman alam juga mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang ada. Salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya berupa pertambangan. Bahan yang ditambang adalah berbagai jenis mineral dan logam seperti emas, timah, nikel, batu bara, dan bauksit. Pemanfaatan sumber daya alam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Cara memperolehnya adalah dengan kegiatan penambangan yang biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Berikut ini adalah beberapa jenis sumber daya alam beserta manfaatnya. Grafit dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Nikel sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Emas dan perak sebagai bahan baku pembuatan perhiasan, belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Sedangkan bauksit sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Tugasnya, ayo berlatih di halaman 35, ayo membaca di halaman 38, ayo berdiskusi di halaman 41, dan menjelaskan makna puisi di halaman 43 dan 44. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.